Kisah berlatar ribuan tahun yang lalu, Istana Lingxiao sebagai pusat dunia persilatan mendirikan 36 sekte. Selama ratusan tahun semua sekte hidup berdampingan dan harmonis. Hingga suatu saat sekte Suyu muncul mengacaukan dunia persilatan hingga saat ini. Dan kita diperlihatkan pada murid sekte pedang bernama Jianlan dan Jianlin sedang berlatih. Pertarungan seketika berhenti saat salah satu murid bernama Wushuang muncul. Dia selalu diremehkan, dihina, dan ditertawakan karena kesaktiannya yang tak naik-naik dan dianggap paling tulur. Dan tiba-tiba sekte Suyu muncul akan menangkap Wushuang, yang ternyata Wushuang keturunan seorang pendekar sakti bernama Nantian. Akhirnya ketua sekte memerintahkan seluruh muridnya untuk melindungi Wushuang. Ketua sekte pedang dan semua muridnya tak mampu menandingi sekte Suyu. Tak lama Jianlan tewas. Ketua pun menugaskan Jianlin untuk mengamankan Wushuang, namun mereka tetap mengejarnya. Wushuang menjadi lemah setelah tak sengaja mengeluarkan kekuatannya yang tersembunyi. Namun saat akan dibawa, tiba-tiba Ketua sekte pedang tewas mengorbankan diri, dan sekte pedang kini telah hancur. Wushuang diamankan oleh ketua hitam salah satu petinggi istana Lingxiao. Dia membawanya ke istana, namun Wushuang tetap diperlakukan seperti budak tak berguna. Putri hitam memberikan surat perjanjian dari ayah Wushuang untuk tak pernah meninggalkan istana Lingxiao. Ternyata Nantian, ayah Wushuang, masih hidup. Dia dikurung oleh ketua sekte Suyu bernama Yunhai. Dia menginginkan pedang Sansa yang disembunyikan oleh Nantian, hingga menghalalkan segala cara dengan menghancurkan sekte pedang dan mengancam akan menghabisi putranya. Namun hingga saat ini Nantian bertahan dengan pendiriannya. Wushuang bermimpi masa kecilnya, di mana saat itu sang ayah menghilang diambil oleh ketua sekte Suyu. Dan setelah terbangun, dia terkejut ada seorang gadis bernama Suro di hadapannya. Dia ditugaskan oleh ketua hitam untuk menjaga dan mengawasi Wushuang setiap saat, yang selalu ingin kabur untuk balas dendam. Ketua hitam didatangi oleh ketua putih karena mendeteksi adanya kekuatan besar dalam tubuh Wushuang. Ketua hitam merahasiakannya siapa Wushuang sebenarnya. Dia mengatakan Wushuang hanya seorang pelayan yang dipungut dari sekte pedang yang dihancurkan oleh sekte Suyu. 有种熟悉的气息。说血雨楼席卷过的残骸里没什么特别的，你也不准踏出凌霄宫半步，没有我们俩的同意，明日发出通告。
Wushuang yang diikat bersama dengan diri Suruh sendiri agar tak kabur didatangi temannya bernama Wang Yuan dari Sekte Dan. Tak lama mereka pun menjadi berteman. Yuan terkejut melihat kekuatan spiritual Wushuang yang sangat lemah karena siapapun yang tinggal di istana Ling Xiao adalah para pendekar tingkat tinggi perwakilan dari masing-masing 36 sekte. 储存随身之物的。别客气，别客气，给你吃。这个灵力稍微有点弱呀，简直就是天下武学天才的，最少都是灵力化海的境界。每一个宗门只有一个弟子可以进入凌霄宫，天下有36宗门。Wushuang mulai beraktivitas. Dia dijadikan seorang pelayan tukang sapu. Dan seperti biasa, orang-orang di sekitar meremehkannya. Dianggap seolah tak ada orang. Mereka menginjak sampah yang sedang dibersihkan. Bahkan gadis bulat pun tak meliriknya, malah menghinanya. Dan terlihat seorang murid paling disegani bernama Jaisuan dari Sekte Longsuan. 三人师弟，放下，放下，站住！ 好强啊！ Wushuang sadar kembali setelah 6 jam pingsan. Kedua temannya mendeteksi ada benda pusaka yang menyegel kekuatan tubuhnya. Dan saat bendanya akan dihancurkan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang ternyata Jaisuan, yang akhirnya mereka semua menjadi berteman. Mereka semua marah saat Wushuang mengatakan dia ingin balas dendam kepada Sekte Suyu. Ternyata semuanya memiliki dendam yang sama. 突然就闯进了剑阁， 你刚才说什么？ 血雨楼，跳梁祸乱者，通抽，通抽离开！ 一经斩棘，无畏惧。 程云起，击败血雨楼。 Sejak saat itu, mereka berempat berlatih dengan giat. Semua memiliki senjata, hanya Wushuang yang berlatih menggunakan sapu. Kedua ketua bertemu kembali untuk membahas generasi muda yang akan menjadi penerus. Sudah saatnya untuk mengirim mereka ke Jiangsan. Dengan risiko yang sangat tinggi, belum ada yang mampu kembali dengan sempurna. Namun harus tetap dilakukan karena Sekte Suyu semakin merajalela. Jangan sampai istana Ling Xiao juga hancur. 万里江山图太危险，亲自去为他们做护法，保证安全，也不一定是有去无回。目前血雨楼势力越来越大。 Keesokan harinya, Ketua Putih mendatangi Wushuang dengan mengatakan bahwa Nantian masih hidup namun sudah puluhan tahun dikurung oleh Ketua Sekte Suyu. Dia sengaja mengatakannya agar Wushuang menerima tawarannya untuk mengikuti ujian Jiangsan. 你爹可是剑南天， 知道我爹在哪儿吗？ 若不是一直被关押在血雨楼里， 你说什么？ 可是你现在的实力太弱，根本没有办法。血雨楼楼主实力深不可测，如果你想救你爹，就只能提升修为， 还未达到灵力化海， 有机会拿到高品质的灵兽精元。 多谢白公主。 Tibalah saatnya semua murid akan mengikuti ujian Jiangsan. Mereka dibagi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok harus mendapatkan 1 butir esensi hewan spiritual dengan waktu 24 jam. Dan yang terbaik akan menjadi perwakilan istana Ling Xiao untuk turun gunung. Dan akhirnya mereka pun memasukinya dan mulai petualangannya. Namun seperti biasa, hanya Wushuang yang tak memiliki senjata pusaka. Hanya tongkat kayu butut, pemberian ayahnya dari kecil. 更危险！ 剑阁的御剑之术试一试。 走。 Mereka berempat satu tim dan mulai menelusuri jalanan gelap. Dan tak lama akhirnya menemukan hewan spiritual. Mereka ketakutan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. 它是入手，是濒临绝种的稀有灵兽。眼
Semua terkejut melihat Wushuang yang ternyata memiliki kekuatan besar. Namun saat esensinya akan diambil, tiba-tiba pasukan Sekte Suyu muncul, memanfaatkan kesempatan memasuki Jiangsan untuk menculik Wushuang. Diduga ada yang membocorkan tentang para murid memasuki Jiangsan. Ketua Putih muncul membawa mereka karena khawatir tentang keselamatan Wushuang. Ketua Putih mengatakan bahwa Yunhai tak akan berani menyakiti Nantian selama pedang Sansa belum ditemukan. Namun Wushuang tiba-tiba marah karena tak ada seorang pun yang mengetahui tentang pedang Sansa. Dengan mengejutkan, ternyata Ketua Putih bagian dari Sekte Suyu. Dia sengaja melakukan siasat ini untuk membawa Wushuang ke hadapan Yunhai. Dengan tepat waktu, 3 temannya muncul. Mereka marah ternyata orang yang selama ini dihormati adalah seorang pengkhianat. Mereka semua kalah, tak mampu menandingi Ketua Putih. Wushuang mencoba bangkit dan melawannya kembali. Wushuang mengorbankan diri, mendorong Ketua Putih memasuki jurang kematian yang membuat semua temannya terkejut. Ketua Putih berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Wushuang terjatuh lebih dalam dan terlihat banyak energi spiritual yang menghajarnya. Namun tiba-tiba batu pemecah langit dalam tubuhnya akan hancur. Otomatis kekuatan jiwa pedang Wushuang akan bangkit tak tersegel lagi. Dan ternyata tongkat kayu pemberian ayahnya adalah pedang Sansa. Dan akhirnya ketiga temannya marah mendatangi Ketua Hitam mengira bersekongkol dengan Sekte Suyu seperti Ketua Putih. Sutak saja Ketua Hitam terkejut dan marah. 再说了，他对剑无双到底做了什么？他还是执迷不悟。3个还站在这干什么？你们先回去面壁思过吧。 Ketiga temannya bersedih melakukan acara pemakaman karena menganggap Wushuang telah tewas. Namun tiba-tiba Wushuang muncul kembali yang membuat mereka semua terkejut tak menyangka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kini kekuatan Wushuang hampir mencapai level tertinggi. Tak lama Wushuang mendatangi Ketua Hitam dengan pertanyaan yang sama. Setelah dijelaskan dirinya tak terlibat, lalu menceritakan masa lalunya. Yang ternyata Ketua Putih, Ketua Hitam, Yunhai, dan Nantian adalah murid Istana Ling Xiao. Mereka berempat dulunya bersahabat. Sejak saat itu, Yunhai tersiksa oleh racun hewan siluman. Nantian berkelana ke berbagai tempat untuk mencari obat penawarnya. Namun semua usahanya tak membuahkan hasil. Hingga suatu hari, Yunhai menemukan kitab kuno sesat yang dapat menetralkan segala racun. Namun risikonya menjadi sesat harus menyerap kekuatan orang lain selamanya. Awalnya hanya menyerap orang-orang jahat, namun semakin hari Yunhai semakin tak bisa dikendalikan. Nantian pun memutuskan harus menghentikannya. Namun Yunhai tak terima hingga dia diusir dari Istana Ling Xiao dan mendirikan Sekte Suyu. Setelah menguasai kesaktian tingkat tinggi, kejahatan Yunhai tak berhenti sampai di situ. Dia mempelajari kitab kuno lebih dalam dan menemukan sesuatu yang dahsyat, yaitu sebuah formasi yang bisa menyerap kekuatan spiritual seluruh makhluk hidup. Dan kunci utama untuk membuka formasinya adalah pedang Sansa. Itulah sebabnya Yunhai menginginkan pedang Sansa milik Nantian yang diwarisi dari leluhur Dewa Pedang yang kini diwariskan kepada Wushuang. Yunhai menghalalkan segala cara dengan mengancam dan membantai 36 sekte. Nantian terpaksa memberikan seluruh kekuatannya dengan syarat tak menghabisi siapapun lagi dalam waktu yang ditentukan.
Ketua Hitam menjelaskan lagi, ternyata Yunhai adalah adik kandung Nantian. Nantian yang dijuluki sebagai pendekar nomor 1 dunia, kini sudah tak memiliki kekuatan lagi, tak dianggap sebagai ancaman bagi Yunhai. Namun jika Wushuang ingin menyerang Sekte Suyu harus menggunakan strategi yang matang, agar tak menyia-nyiakan pengorbanan Nantian. Dan setelah menyusun rencananya, mereka pun pergi menuju Sekte Suyu. Dan akhirnya mereka tiba di sana dengan disambut oleh Ketua Putih. 龙皇宫杨在勋， 冰明谷苏柔， 丹门王源， 剑阁 凌霄宫行走驾到。 叛徒，天机，这无名剑诀第一式。 Akhirnya Yunhai muncul. Dia sangat senang melihat pedang Sansa di hadapannya. Misi besarnya akan segera terlaksana. Tak lama Nantian pun diperlihatkan yang membuat Wushuang histeris. Yunhai mengancam untuk memberikan pedangnya jika ayahnya ingin tetap hidup. 三杀剑， 把三杀剑给我！ Dan akhirnya Ketua Hitam dan pasukannya muncul. Dia menyuruh Wushuang untuk membebaskan ayahnya. Sementara dia dan yang lainnya akan melawan mereka. 这里交给我，无双，去救你爹。 Wushuang akhirnya bertemu dengan ayahnya setelah lama berpisah. Sang ayah menyuruh Wushuang untuk segera pergi membawa pedangnya. Karena dirinya tak punya kesempatan lagi untuk hidup, telah terkurung oleh pengunci jiwa. Hanya Yunhai atau pendekar setara kekuatan dewa yang dapat membebaskannya. 现在已是半个废人了，灵力尽失，为父丹田已碎，快带上三杀剑！我一定要带你走！我一定要带你走！借云海，没人能做得到。火灵法阵需要超凡入圣的境界。我知道有一个人能够打开。谁？ 剑南天。 路数惊元。 Yunhai tak menyangka kalah dari Ketua Hitam yang ternyata telah meminum pil spiritual untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Dengan kejam dan tega, Yunhai menyerap kekuatan Ketua Putih yang selama ini setia mendampinginya demi bisa menandingi Ketua Hitam. 去蝼蚁，不堪一击！ Saat masih bertarung, Yunhai terkejut melihat kekuatan Nantian akan kembali. Ternyata mereka memberikan esensi spiritual kepada Nantian yang didapatkan dari Jiangsan dan berhasil menembus segel pengunci jiwanya oleh esensi tersebut. Yunhai pun semakin murka. Ketua Hitam terluka parah demi melindungi Nantian. Akhirnya Wushuang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yunhai pun menyerap seluruh kekuatan pendekar yang berada di sana. Dan akhirnya... Wushuang dan semuanya tetap tak mampu menandingi kesaktian Yunhai. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan pedang Sansa dan bergegas membuka formasinya akan menyerap seluruh kekuatan spiritual pendekar dunia. 开！辅助灵力！凌霄法阵。 Kekuatan Yunhai kini melesat jauh mencapai tingkat tertinggi. Mereka semua berusaha bertahan dengan formasi Ling Xiao untuk mengulur waktu menunggu kebangkitan Nantian.
在无中有，本是无名。无名。Akhirnya Wushuang dan ayahnya berhasil menghancurkan Yunhai, namun formasi Sansa tak bisa ditutup kembali. Hanya kekuatan dewa yang bisa menutupnya. Semua pendekar terserap spiritualnya kecuali Wushuang seorang. 你没事吧？我们的境界可能关不上，是万法的念。住上，念上上。 Wushuang melakukan segala cara untuk menutupnya namun sia-sia. Terlihat ayahnya dan yang lainnya sudah semakin melemah. Tak ada jalan lain, Wushuang harus menghancurkannya sendiri demi menyelamatkan makhluk dunia. Dan akhirnya... 天，丹天下。 我谨遵父亲教诲，以天道君子之计，